Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz sekalian? Insya Allah semuanya masih sehat dan masih semangat. Insya Allah kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak Ustaz sekalian, hari ini kita akan belajar IPS. Silakan anak Ustaz buka buku SPS halaman 1 sampai halaman 8. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kenampakan alam dan kemanfaatannya. Nah, jadi apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah semua hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Jadi semua hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi ini disebut kenampakan alam. Nah, kenampakan alam ini, kenampakan alam juga disebut sebagai bentang alam. Nah, jadi kenampakan alam juga disebut sebagai bentang alam. Nah, kenampakan alam ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu kenampakan alam darat, ini darat, dan kenampakan alam perairan. Nah, sekarang Ustadz akan membahas tentang kenampakan alam daratan. Nah, apa itu kenampakan alam daratan? Nah, kenampakan alam daratan adalah kenampakan alam yang berupa daratan. Nah, apa saja kenampakan alam yang berupa daratan? Yang pertama, ada gunung dan pergunungan, bukit dan perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah, delta, lembah, dan pantai. Nah, jadi ini merupakan kenampakan alam yang berupa daratan. Sekarang kita akan membahas tentang gunung dan permukaan dan pergunungan. Nah, apa itu gunung? Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Nah, jadi gunung itu adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Nah, gunung ini mempunyai ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi gunung itu mempunyai ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, sedangkan pergunungan ini adalah rangkaian gunung yang berkelompok dan berjajar di suatu wilayah yang luas. Nah, jadi itulah perbedaan gunung dan pergunungan. Nah, kalau gunung ini dia biasanya hanya satu atau dua, sedangkan pergunungan ini dia berkelompok dan berjajar. Nah, gunung ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu gunung aktif dan gunung tidak aktif. Nah, apa itu gunung yang aktif? Gunung yang aktif adalah gunung yang masih melakukan aktivitas vulkanik seperti erupsi dan letusan. Nah, letusan itu yang mengeluarkan magma seperti abu, seperti bebatu-batuan. Nah, jadi itu yang dinamakan gunung yang aktif, atau yang kita tahu itu gunung Merapi. Nah, itu namakan gunung yang aktif. Nah, sedangkan gunung yang tidak aktif adalah gunung yang tidak melakukan aktivitas. Nah, jadi gunung yang aktif tadi adalah gunung yang melakukan aktivitas vulkanik. Nah, sedangkan yang tidak aktif adalah gunung yang tidak melakukan aktivitas vulkanik. Nah, gunung ini juga mempunyai manfaat. Apa saja manfaat gunung? Nah, gunung ini adalah tempat menyimpan air. Nah, jadi gunung ini tempat menyimpan air. Jadi banyak itu air tersimpan di gunung itu. Nah, di gunung ini juga dijadikan tempat rekreasi. Nah, jadi gunung ini juga dijadikan tempat rekreasi. Nah, juga gunung ini digunakan sebagai tempat tambang, yaitu tambang belerang. Nah, jadi gunung itu juga dimanfaatkan untuk
tempat tambang belerang. Nah, bukit dan perbukitan. Nah, bukit merupakan bentang alam yang memiliki permukaan tanah lebih tinggi dari wilayah di sekitarnya. Nah, sedangkan perbukitan rangkaian bukit yang berkelompok dan berjajar di suatu wilayah yang luas. Nah, jadi itulah perbedaan bukit dan perbukitan. Nah, bukit ini berbeda dengan gunung. Bukit hanya memiliki ketinggian 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Sedangkan gunung tadi memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, bukit ini juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana olahraga. Nah, juga bisa dimanfaatkan tempat untuk bertani, dan juga bisa dimanfaatkan tempat pertambangan seperti tambang batu kapur. Nah, selanjutnya dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan daratan yang luas yang memiliki ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Jadi daratan tinggi ini memiliki ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi ini terbentuk dari hasil erosi dan sedimentasi. Nah, dataran tinggi ini biasanya memiliki tanah yang subur dan sejuk. Karena dataran tinggi ini memiliki tanah yang subur dan sejuk, jadi dataran tinggi ini dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Nah, jadi bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian seperti petani sayur seperti kol, wortel, dan sebagainya. Nah, dataran tinggi ini juga dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan seperti kebun kopi, cengkeh, kina, dan kebun teh. Nah, biasanya kalau di Provinsi Bengkulu ini dataran tinggi ini ada di daerah Kepayang. Nah, mungkin anak ustaz sekalian sudah pernah ke daerah Kebawetan. Nah, di Kebawetan itu merupakan daerah dataran tinggi. Nah, karena daerah itu dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Nah, di daerah Kebawetan akan dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan teh di sana. Nah, dataran tinggi ini juga dimanfaatkan sebagai tempat peternak, untuk beternak seperti beternak sapi. Nah, selanjutnya dataran rendah. Nah, dataran rendah ini merupakan daratan yang luas yang memiliki ketinggian dari 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Jadi dataran rendah ini memiliki ketinggian dari 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran rendah ini banyak terdapat di daerah pesisir atau di daerah pantai, tetapi ada juga terdapat di daerah pedalaman. Nah, dataran rendah ini ketinggiannya cenderung merata, jadi memudahkan manusia untuk beraktivitas. Nah, dataran rendah ini memiliki manfaat, terutama dimanfaatkan sebagai tempat pertanian, lahan pertanian seperti bertanam padi, bertanam jagung, dan sebagainya. Dan juga bisa dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan seperti kebun tebu, kebun karet, dan kebun sawit. Nah, dataran rendah ini juga dimanfaatkan sebagai lahan perindustrian karena dia merupakan dataran rendah, jadi bagus untuk dijadikan sebagai lahan perindustrian. Nah, kemudian delta. Nah, delta ini merupakan daratan yang terbentuk dari endapan sungai. Jadi delta ini merupakan wilayah daratan yang terbentuk dari endapan sungai. Nah, delta ini terletak biasanya di muara sungai atau di pertemuan air sungai dengan air laut. Nah, tapi lama kelamaan delta ini berubah menjadi
daratan rendah, berubah menjadi dataran rendah. Nah, biasanya delta ini banyak terdapat di kota-kota besar seperti kalau di Sumatera ini ada di Palembang, sudah itu ada di Kalimantan, di Balikpapan, dan ada di DKI Jakarta. Nah, kemudian lembah. Lembah merupakan wilayah daratan yang dikelilingi oleh pergunungan dan perbukitan. Jadi lembah ini merupakan wilayah daratan yang dikelilingi oleh pergunungan dan perbukitan. Nah, luas lembah ini mencapai 100 sampai 1000 km. Jadi lembah ini memiliki luas 100 sampai 1000 km. Nah, lembah ini mempunyai sisi yang sempit dan yang terjal atau yang curam. Jadi lembah ini mempunyai sisi yang sempit dan curam. Nah, lembah ini merupakan kenampakan alam yang terbentuk oleh proses geologis yang membutuhkan waktu 100 sampai 1000 tahun. Nah, jadi lembah itu terbentuk dari proses geologis yang membutuhkan waktu 100 sampai 1000 tahun. Nah, lembah ini bisa dimanfaatkan sebagai sarana objek wisata, juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat pemukiman, juga bisa, dan untuk lahan pertanian juga bisa. Nah, jadi lembah ini kalau di Provinsi Bengkulu ini banyak terdapat di daerah Lebong. Nah, kalau anak-anak pernah ke Lebong, nah di situ banyak lembah. Nah, karena daerah Lebong itu merupakan daerah yang dikelilingi oleh bukit-bukit. Nah, jadi di situ banyak lembah-lembah. Kemudian pantai. Nah, pantai merupakan wilayah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Jadi pantai ini merupakan daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Nah, tanah pantai ini biasanya landai dan berupa pasir. Jadi tanah pantai ini biasanya landai dan berupa pasir. Tetapi ada juga tanah pantai ini yang curam dan terjal. Nah, contoh tanah pantai yang landai ini biasanya ada sering kita kunjungi, yaitu di Pantai Panjang. Nah, di Pantai Panjang itu merupakan tanah pantai yang landai. Nah, sedangkan yang terjal itu sering kita lihat, mungkin anak-anak pernah di Sungai Suci. Nah, di Sungai Suci itu di daerah Bengkulu Tengah itu pantainya itu cukup terjal dan curam. Nah, itu merupakan tanah pantai yang curam dan terjal yang ada di Sungai Suci itu. Nah, biasanya pantai ini sering dimanfaatkan untuk objek wisata, dan tambak garam, dan dimanfaatkan sebagai tempat berkebun, yaitu biasanya itu untuk menanam kelapa, pohon kelapa. Jadi di situ bisa juga kan dimanfaatkan untuk menanam pohon kelapa. Nah, itulah penjelasan dari Ustadz mengenai kenampakan alam dan pemanfaatannya. Nah, tadi Ustadz telah menjelaskan penampakan alam daratan dan pemanfaatannya. Semoga penjelasan Ustadz tadi bisa bermanfaat bagi anak-anak Ustadz sekalian dalam menjawab portofolio yang telah Ustadz berikan. Mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.